Bab 2699. Tidak adil. Ada juga ketua sekte yang secara diam-diam memarahi sekte pedang tidak tahu malu. Di masa lalu, mereka juga pernah ditindas oleh sekte pedang atas nama aliansi sekte. Melihat adegan hari ini, mereka langsung tergerak oleh empati. Tetapi tidak peduli pemikiran seperti apa, semua orang mengerti, aturan tetaplah aturan, tetapi dunia kultivasi, yang kuat akan mendominasi. Jika kekuatanmu tidak cukup kuat, meskipun kamu menempati kebenaran, itu juga tidak berguna. Sama seperti hari ini, meski sekte kebenaran harusnya memiliki beberapa jalur biji itu, tetapi karena sekte pedang, dan bahkan sekte Lingtian di belakangnya, jadi hanya bisa diperoleh dengan mengambil risiko dan bertarung. Selain itu, dari sudut pandang semua orang, jika ingin Eric Kin melawan 3 ketua sekte berturut-turut, takutnya akan bernasib buruk. Ketua sekte Zhang, wakil ketua sekte Peng, 3 ketua sekte lainnya ada di sini. Kapan leluhur perintis kalian muncul? Tetua Meng berbicara dengan penuh semangat di platform tinggi alun-alun, lalu menyadari Eric Kin belum tiba. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tetua, masalah leluhur perintis, kita juga tahu, lebih baik tunggu sebentar. Nicholas Peng tersenyum. Dirinya sudah mentransmisikan suara ke Eric Kin, dan pihak lawan belum tiba, mungkin sedang mempersiapkan sesuatu, tentu saja dirinya harus menunda sedikit lebih banyak waktu untuk Eric Kin. Menunggu, tidak masalah, tetap tidak bisa menunggu terus, menurutku. Jika waktu 1 batang dupa lagi, dan leluhur perintis belum tiba, maka dianggap mengundurkan diri. Tetua Meng mendengus. Nicholas Peng sedikit mengernyit, belum sempat dia mengatakan apapun, cibiran terdengar dari atas langit yang jauh. Kenapa? Ingin memastikan aku kalah, karena takut aku menang. Leluhur perintis. Melihat Eric Kin mendarat dari langit, semua kultivator sekte kebenaran bersemangat. Teman seiman bercanda. Aliansi sekte kami hanyalah sebuah kesaksian. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tetua Meng juga mencibir saat melihat Eric Kin memakai topeng. Tapi sekarang kamu sudah di sini, pertarungan bisa segera dimulai. Setelah itu, Tetua Meng menyerahkan slip giok kepada Eric Kin. Teman seiman, di dalam slip giok, ditulis olehku, kontrak di antara 4 sekte kalian. 3 ketua sekte lainnya telah meninggalkan embos jiwa. Asalkan meninggalkan embos jiwa, maka hasil pertarungan ini akan berlaku. Tetua Meng berkata, tinggalkan embos jiwa dewaku untuk memastikan bahwa perjanjian penawaran ini sah. Tetapi slip giok ini, aku tidak bermaksud mengakuinya. Eric Kin meremas slip giok dengan main-main, bahkan tidak melihatnya, dan melemparkannya kembali ke Tetua Meng. Teman seiman, apa maksudmu? Senyum di wajah Tetua Meng tiba-tiba menegang, dan kemudian menjadi suram. Ini semua kamu setujui secara lisan tadi malam. Apa mungkin kamu berencana untuk mengingkarinya di depan ribuan kultivator yang hadir? Aku setujui secara lisan. Eric Kin mencibir. Dia tentu tahu jelas apa yang dipikirkan Tetua Meng. Sekte kebenaran tidak menyangkalnya. Jadi Tetua Meng sama sekali tidak khawatir dirinya akan menyangkal rumor itu, tetapi menganggap kebohongan sebagai kebenaran untuk menyulitkan dirinya. Tapi Eric Kin tidak pernah berpikir untuk menolak pertarungan, jadi dia tidak peduli dengan tekanannya. Masalah ini sebenarnya benar atau tidak, hanya aku dan kamu yang tahu, tetapi aku tidak ingin mengatakan ini di sini, namun aku pikir karena ini adalah kompetisi, maka taruhannya harus adil. Apa maksudmu? Tetua Meng berkata. Eric Kin berbalik dan melihat sekeliling alun-alun. Banyak kultivator yang menonton, lalu menyatukan kedua tangannya. Teman-teman seiman, kalian harusnya juga sudah tahu, pertarungan hari ini memutuskan kepemilikan 3 jalur biji,
tetapi 3 jalur biji roh ini semuanya berada di wilayah sekte kebenaranku. Jika aku menang hari ini, maka aku hanya mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, tetapi jika aku kalah, aku akan kehilangan jalur biji ini. Menurut kalian, taruhan ini adil? Aku tahu aturan ini dibuat oleh Sekte Pedang, tapi Sekte Pedang, sebagai sekte terbesar di punggungan awan ungu, bukankah seharusnya lebih adil? Aturan ini tidak adil. Mendengar itu, para kultivator sekte kebenaran berteriak. Ada juga keributan di meja VIP, dan semua orang membicarakannya. Para kultivator tidak bodoh, adil atau tidak, pada kenyataannya, mereka tahu ini dengan jelas. Hanya saja, Eric Kin tidak secara langsung memperjelas masalah saat ini. Tiba-tiba, banyak mata penuh arti tertuju pada Tetua Meng dan 3 ketua sekte, bahkan beberapa pelatihan tanpa partai, bahkan melihat ke arah Jerome Lu di tengah meja VIP. Namun dalam menghadapi pertanyaan Eric Kin, meskipun semua ketua sekte punya jawaban di hati, tetapi siapapun tidak ada yang mau mengambil risiko untuk bersuara dan menyinggung Sekte Pedang. Adik sepupu, temanmu ini punya keberanian, ini memberi kesan yang baik kepadaku. Vicky Han mengerutkan kening dan tersenyum ringan. Eric Kin berkata seperti ini sama saja dengan menantang Sekte Pedang secara terbuka. Karakter terbuka dan terus terang seperti ini membuat Vicky Han merasa suka. Melihat tidak ada yang berani berbicara lebih dulu, tidak menunggu pendapat Yuna Han, Vicky Han berencana untuk berdiri dan menyetujuinya. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu berdiri. Aku, faksi Surveyor Langit, setuju dengan perkataan teman seiman. Aku, Renish Villa juga mendukung. Haha, pasukan Oceanic juga menentang aturan yang ditetapkan oleh Sekte Pedang. Dalam sekejap, 6 atau 7 sekte berdiri mendukung Eric Kin. Semua orang langsung terkejut, pasukan kekuatan seperti Surveyor Langit atau Renish Villa tidak berada dalam jangkauan punggungan awan ungu, tetapi pasukan dari wilayah lain di jalur Gunung Sihir. Namun, saat ini, kekuatan tersebut justru mempertaruhkan resiko menyinggung Sekte Pedang dan semua berdiri mendukung Eric Kin. Mungkinkah Sekte Kebenaran sudah menghubungi sekte-sekte ini sebelumnya? Tetapi orang-orang ini tidak pernah menyangka, sebenarnya Eric Kin tidak perlu menghubungi sekte-sekte ini sama sekali. Di lautan tak berujung, Eric Kin menyelamatkan terlalu banyak master obat dan kultivator. Pertama, memusnahkan Sekte Iblis, dan menyelamatkan sejumlah besar master obat. Kemudian memusnahkan aliansi darah, yang diselamatkan lebih banyak. Kebanyakan kultivator ini memilih bergabung dengan Sekte Kebenaran karena keluarga atau sekte mereka sudah dihancurkan. Tetapi beberapa masih bergantung pada kekuatan keluarga mereka sendiri dan memilih untuk kembali ke lingkungan sebelumnya. Terhadap orang-orang ini, Eric Kin tidak memperlakukan mereka secara berbeda, tetapi memperlakukan mereka secara sama, setelah menyembuhkan luka mereka, kemudian meninggalkan kapal spiritual agar semua orang bisa pergi dengan selamat. Di antaranya, ada orang-orang kuat dari faksi Surveyor Langit, Villa Renish, pasukan Oceanic dan kekuatan lainnya, dan bahkan kepala rumah. Orang-orang ini benar-benar merasakan budi kebaikan Eric Kin dan mengetahui asal-usul Sekte Kebenaran, mana mungkin mereka tidak berdiri saat ini untuk menunjukkan sikap mereka. Selain itu, memangnya kenapa dengan Sekte Pedang? Tidak peduli seberapa kuat, bukankah itu hanya sekte pertama di punggungan awan ungu, memangnya bisa menindas mereka? Wajah Tetua Meng tiba-tiba tenggelam. Tidak disangka ada orang yang berani berpihak pada Eric Kin. Namun, sudut mulut Tetua Meng yang berkedut masih terus berlanjut. Sekte HOW, aku merasa bahwa masalah ini memang tidak pantas. Vicky Han dengan suasana murung menunggu sekte-sekte ini selesai mengungkapkan pendapat mereka, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata, bahkan Sekte HOW juga mendukung Sekte Kebenaran.
Banyak ketua sekte yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Jika sebelumnya hanyalah sekte kecil, tetapi sekte raksasa seperti sekte HIW ini, ternyata juga ikut menyatakan posisinya. Bersambung.